melihat kaki-kaki kecilnya meronta-ronta, bahkan mungkin lebih keras daripada sebelumnya. Dan tak menemukan cara untuk mengatur atau meredakan gerakan acak-acak kaki tersebut. Ia mengatakan kepada dirinya sekali bahwa ia tak mungkin terus berbaring di ranjang, dan bahwa solusi yang paling masuk akal adalah dengan mencoba segala cara yang mungkin dilakukan. Meskipun itu hanya memberinya harapan kecil untuk turun dari ranjang. Pada waktu yang sama, namun sekali lagi ia menghela nafas dan berbaring setelah mengakhiri usahanya. Serta sekali lagi ia melihat kaki-kaki kecilnya terus meronta, bahkan mungkin lebih keras daripada sebelumnya. Pada saat seperti itu ia mengarahkan pandangan ke jendela dan melihat keluar setajam. Tapi sayangnya, bahkan sisi lain jalanan yang sempit itu diselimuti kabut padi, sehingga pemandangan tidak mampu membangkitkan semangat dan kepercayaan dirinya. Sudah pukul 7, tapi masih berkabut seperti ini. Kemudian ia berbaring di sana selama beberapa saat, menghela nafas ringan, seolah ia berharap berdiam diri sepenuhnya seperti itu akan mengembalikan segala sesuatu ke kondisi semula. Tapi kemudian ia berkata pada diri sendiri, sebelum pukul 7:15, aku benar-benar harus turun dari tempat tidur. Pada saat itu, seseorang dari kantor akan datang dan bertanya tentangku, karena kantor sudah buka sebelum pukul 7. Karena itu, ia kemudian mengayun-ayunkan seluruh tubuhnya secara bersamaan untuk keluar dari ranjang. Jika ia terjatuh dari ranjang dengan cara seperti itu, ia akan langsung mengangkat kepala sekuat tenaga sehingga kepalanya tak terluka. Punggungnya tampak keras, jatuh di atas karpet tentu tak akan membuatnya cedera. Yang paling ia cemaskan adalah suara benturan keras yang pasti akan menimbulkannya, yang ia timbulkan, yang mungkin akan memicu kekhawatiran dari balik pintu atau bahkan ketakutan. Namun itulah Gregor kaget. Itu pasti seseorang dari kantor yang memijat bel, katanya kepada dirinya sendiri. Tubuh itu pun langsung tegang, sementara kaki kecilnya terus semakin bergerak meronta-ronta. Selama beberapa saat, heningan melanda. Mereka tak mau membuka pintu, kata Gregor kepada dirinya sendiri. Merasakan harapan yang bukan-bukan, namun tentu saja langkah-langkah mantap pembantunya. Para pembantunya terdengar seperti biasa menuju pintu untuk membukanya. Gregor hanya perlu mendengar sepatah salam dari tamu itu dan langsung tahu siapa yang datang. Kepala pegawaiannya sendiri. Kenapa Gregor harus menjadi satu-satunya orang yang dihukum untuk bekerja pada perusahaan yang langsung diandalkan di antara mereka yang akan menjadi begitu gila karena menyesal jika tak bekerja di kantor selama beberapa jam pada suatu pagi sehingga tak bisa turun dari tempat tidur. Dan apakah tak cukup kalau kantor menyuruh salah seorang pemuda magang untuk meminta keterangan jika memang itu diperlukan? Haruskah kepala kepegawaian
yang dimiliki yang datang sendiri, dan apakah mereka harus menunjukkan kepada seluruh anggota keluarga kepala rakyat yang dipercaya punya kebijaksanaan untuk menyelidikinya? Memang Gregor dan lebih karena pemikiran-pemikiran yang membuatnya gusar ini, bukan karena pertimbangan matang. Gregor mengayunkan badannya sekuat tenaga untuk turun dari ranjang. Memang terdengar suara gedebuk deras, tapi tidak menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Jatuhnya tidak terlalu keras karena dialasi karpet. Apalagi punggungnya ternyata lebih keras, lebih elastis daripada yang Gregor kira, sehingga hanya menimbulkan bunyi debam yang terdengar, yang teredam dan tak terlalu menarik perhatian. Namun ia tak mengangkat kepalanya dengan hati-hati sehingga membuatnya terbentur saat jatuh. Ia memutar kepala dan menggosok-gosokkannya di karpet karena jengkel dan kesakitan. Untuk keluargaku, tapi apakah mereka masih bisa menerima kenyataan jika aku mendadak jadi monster? Apa mereka akan membunuhku? Hah? Aku tanya pada kalian, apakah jika mereka tahu aku sebagai kecoa, mereka akan membunuhku? Hah? Akan? Akan? Akan. Ya Tuhan, aku tak tahu. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Mas. Tepuk tangan sekali lagi. Itu tadi Kak Aslan bermonolog, ya, monolog. Nanti diceritakan sedikit bagaimana apa itu monolog. Ya, ayo dengarkan. Yang lainnya harus dengarkan. Jangan lihatnya ke sana. 1, 2, 3 lihat tuh. Jadi dedek-dedekku, monolog itu adalah bagian dari drama. Jadi kalau kalian kenal sastra itu ada puisi, ada apa lagi? Prosa, ya, ada drama. Nah, monolog itu adalah setengah dari dialog. Dialog itu dilakukan dua orang atau lebih, 3 orang, 4 orang. Sementara monolog itu hanya 1 orang. Gitu. Itu bedanya.